Kamu tahu nggak sih, pengendalian manajemen strategi itu penting loh dalam sebuah perusahaan? Hmm, mengapa ya? Karena pengendalian manajemen strategis bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya perusahaan agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu, bagaimana sih cara kerja pengendalian manajemen strategis itu dalam sebuah perusahaan? Sebelum itu, penting kita ketahui apa sih definisi pengendalian manajemen strategi itu? Pengendalian manajemen strategi merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap strategi organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang. Apa saja jenis-jenis pengendalian manajemen strategi? Yang pertama, pengendalian premis. Setiap strategi didasarkan pada perencanaan atau premis tertentu, yaitu asumsi atau prediksi yang digunakan untuk memeriksa sistematis dan terus-menerus apakah prinsip yang digunakan perusahaan dapat berlaku. Yang kedua, pengamatan strategi. Pengamatan strategi ini disusun untuk memantau dan mengetahui secara luas berbagai peristiwa yang berada di dalam perusahaan dan di luar perusahaan yang kemungkinan kecil berpengaruh pada perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengendalian berupa peringatan khusus. Ini merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan dengan manajemen yang diatur dengan sangat teliti dan sangat cepat waktu pengerjaan. Yang keempat, pengendalian implementasi. Strategi yang sudah dirancang akan diterapkan pada sasaran atau target. Penerapan bertujuan untuk menilai apakah strategi yang dimiliki perusahaan sudah dapat digunakan dan tanpa harus merubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Selanjutnya, dalam pengendalian manajemen strategi, terdapat konsep yang mencakup beberapa elemen utama, yakni perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pengawasan, penyesuaian strategis, koordinasi dan integrasi, komitmen organisasi, serta transparansi dan komunikasi. Di mana dalam konsep ini, pengendalian manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka dengan lebih efektif. Pengendalian manajemen strategi memiliki tujuan yang terbagi dalam beberapa macam. Salah satunya untuk memastikan kesesuaian strategi dengan tujuan organisasi. Beberapa manfaat yang terdapat dalam pengendalian manajemen strategik meliputi meningkatkan pengambilan keputusan, meminimalkan resiko, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam bank syariah, pengendalian manajemen strategi juga penting loh. Kenapa ya? Karena pengelolaan manajemen strategi yang efektif dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Bagaimana ya proses pengendalian manajemen strategi bank syariah? Yang pertama, menganalisis lingkungan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja bank syariah. Yang kedua, pengukuran kinerja dengan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis dengan menggunakan berbagai indikator kunci. Yang ketiga, penyesuaian strategi dengan menyesuaikan rencana strategis berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas. Apa aja faktor-faktor pengendalian manajemen strategi bank syariah? Yang pertama, kesesuaian strategi dengan visi, misi, dan nilai-nilai bank syariah. Yang kedua, efektivitas implementasi strategi dalam mencapai tujuan bank. Yang ketiga,
daya saing bank syariah di pasar perbankan syariah. Yang keempat, kinerja keuangan bank syariah dan pertumbuhan aset. Yang kelima, kepuasan nasabah dan loyalitas terhadap produk bank syariah. Yang keenam, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perbankan. Dalam pengendalian manajemen strategi bank syariah, juga terdapat tantangan loh dalam melakukan operasinya. Apa aja ya? Pertama, pengukuran kinerja. Dengan menentukan indikator kinerja yang tepat dan mengumpulkan data yang andal. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan memastikan partisipasi aktif dari manajemen, karyawan, dan nasabah dalam proses evaluasi. Yang ketiga, budaya adaptasi. Dengan membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melakukan evaluasi secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa melakukan pengendalian manajemen strategi dalam sebuah perusahaan, khususnya bank syariah, tentunya akan dapat beroperasi dengan efektif dan efisien jika orang yang terlibat dalam perusahaan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dengan selalu menerapkan hal-hal baik yang dapat memengaruhi jalannya pengendalian manajemen strategi itu sendiri. Sehingga tujuan yang telah dirancang oleh perusahaan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pengendalian sangat perlu dilakukan sebagai upaya mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan pada masa yang akan datang. Jadi, pengendalian strategi merupakan cara paling efektif bagi pelaku bisnis untuk meninjau sejauh mana perusahaan bertahan dan berkembang dalam usaha mencapai tujuan strategis yang diinginkan.